Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan mempresentasikan makalah dengan judul Tafsir bi al-Matsur dan Tafsir bi al-Rai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Gunawan dengan NIM 18650071 dan rekan Dan saya. saya Angelica Luciano dengan NIM akhir 30. Makalah ini memiliki latar belakang yaitu Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam, sedangkan ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling mulia karena memudahkan kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala beserta isinya. Hal ini dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama-tama adalah objek penelitian, objek kajian tafsir adalah Al-Quran. Tidak ada ungkapan hikmah dan petunjuk yang paling mulia, paling benar, dan paling lengkap kecuali Al-Quran yang diturunkan Allah kepada nabinya, Muhammad SAW. Kedua, tujuan penelitian. Tujuan mempelajari ilmu penjelas adalah agar teguh berpegang pada petunjuk Tuhan untuk mencapai keselamatan dalam hidup ini dan akhirat. Tiga, kebutuhan kesempurnaan agama dan materi memerlukan ilmu syariat dan sumber ilmu syariat adalah Al-Quran. Dalam khazanah keilmuan Al-Quran, selama ini terdapat dua cara memahami Al-Quran, yaitu melalui tafsir dan tawil. Sejauh ini penggunaan istilah tafsir di dunia Islam lebih umum dibandingkan dengan istilah tawil. Tafsir dikenal sebagai sarana untuk memecahkan kode bahasa konteks dan pesan moral yang tergantung dalam Al-Quran. Di sini teks Al-Quran digunakan sebagai subjek. Dalam buku metodologi ilmu tafsir oleh Dr. Ma'mun Mu'min, model ini digolongkan sebagai yang atau model metodologi berpikir berdasarkan teks. Sedangkan tawil adalah cara memahami Al-Quran dengan menjadikan teks Al-Quran sebagai objek kajian. Terus terang, dalam tradisi kajian Islam konvensional, menjadikan teks Al-Quran sebagai objek kajian yang kurang dikenal karena asumsi-asumsi yang muncul dari pemikiran arus utama atau kajian Islam sudah ada sejak lama, yaitu ulum Al-Quran telah matang dan standar. Upaya menafsirkan Al-Quran pun dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Predikat Al-Quran seperti hukum atau petunjuk dan rahmatan atau rahmat bagi manusia membuka banyak kemungkinan penafsiran. Letak-letak Al-Quran yang tidak sistematis juga menjadi alasan mengapa menjelaskan dan menemukan makna ayat-ayatnya menjadi tugas yang tiada habisnya bagi manusia sebagai kerangka kontrol, normatif, dan metodologis. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dan bahkan secara terbuka dikatakan dihormati ketika menafsirkan Al-Quran. Sebagai kontrol normatif, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai penanda yang memungkinkan konten interpretatif menggantikan isi Al-Quran, meskipun menempati posisi kendali metodologis. Interpretasi menjelaskan dasar-dasar proses, metode, dan pendekatan kerja. Sejarah telah menunjukkan kepada kita evolusi penafsiran Al-Quran oleh para ahli dan dengan berbagai metode dan pendekatan. Metodologi tafsir adalah disiplin ilmu tentang cara teratur atau tersistematis untuk memahami arti dan pesan Al-Quran yang diinginkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun dua cara dalam memahami makna Al-Quran, yaitu metode penafsiran Al-Quran berdasarkan riwayat atau bil matsur dan metode penafsiran Al-Quran berdasarkan pemikiran bil rai. Kemudian untuk masuk pada isinya, pengertian tafsir bil matsur. Pengertian tafsir bil matsur adalah penafsiran yang berbentuk riwayat atau sering disebut dengan tafsir bil al-riwayat. Ini merupakan aliran tafsir yang paling tua, sehingga sampai saat ini dipakai oleh ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Tafsir bil matsur adalah metode penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan pada Al-Quran, hadis Nabi, kutipan sahabat, serta tabi'in. Jadi bila merujuk pada definisi di atas, ada 4 otoritas yang di sumber penafsiran. Pertama, Al-Quran yang dipandang sebagai penafsir terbaik terhadap Al-Quran itu sendiri. Kedua, otoritas hadis Nabi yang memang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Ketiga, otoritas penjelasan sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran. Keempat, otoritas penjelasan tabi'in yang dianggap orang yang bertemu langsung dengan sahabat.
Metode ini mengharuskan mufasir menelusuri sahih tidaknya riwayat yang digunakannya. Tafsir bil matsur telah ada sejak zaman sahabat. Zamannya tafsir bil matsur dilakukan dengan cara menukil penafsiran dari Rasulullah SAW atau dari sahabat oleh sahabat serta dari sahabat oleh tabi'in dengan tata cara jelas periwayatannya. Cara seperti ini biasanya dilakukan secara lisan. Setelah itu ada periode di mana penukilannya menggunakan penukilan pada zaman sahabat yang telah dibukukan dan kodifikasikan. Pada awalnya kodifikasi ini dimaksudkan dalam kitab-kitab hadis, namun sir menjadi disiplin ilmu tersendiri, maka ditulis dan terbitlah buku-buku yang memuat eh, tafsir bil matsur lengkap dengan jalur sanad kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, al-tabi'in. Kan menurut istilah para ulama mendefinisikan tafsir bil matsur diantaranya menurut Mana al-Watan, tafsir bil matsur adalah tafsir yang berdasarkan kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan hadis Nabi yang berfungsi untuk menjelaskan kitab Allah dan juga dengan perkataan sahabat, karena mereka lah yang lebih mengetahui kitab Allah, atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabi'in, karena pada umumnya mereka menerimanya dari para sahabat menurut Muhammad Al-Zarqani. Tafsir bil matsur adalah menurut Muhammad Al-Zarqani, tafsir bil matsur adalah penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Sedangkan menurut Muhammad Husain Az-Zahabi, tafsir bil matsur adalah penafsiran yang bersumber ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, perkataan sahabat dan juga tabi'in, termasuk dalam kerangka tafsir riwayat, meskipun mereka tidak secara langsung menerima tafsir dari Rasulullah SAW. Yang Dan kedua, yang kedua, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. dan yang kedua ada tafsir bil rai. Pengertian tafsir bil rai kata al-rai berarti pemikiran, pendapat, dan ijtihad. Sedangkan menurut definisiannya, tafsir bil rai adalah penafsiran Al-Quran yang didasarkan pada pendapat pribadi mufasir. Secara etimologi, rai berarti keyakinan atau itikad. Analogi kia atau kias dan ijtihad. Dan rai dalam terminologi tafsir adalah ijtihad. Dengan demikian, tafsir bil rai disebut juga tafsir bil dirayah. Sebagaimana didefinisikan Husain Az-Zahabi adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufasir setelah dahulu mengetahui bahasa Arab serta metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problema penafsiran seperti asbabun nuzul, nasik, mansuk, dan sebagainya. Sedangkan menurut Al-Farmawi adalah menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad setelah terlebih dahulu mengetahui kosakata bahasa Arab ketika digunakan berbicara beserta muatan-muatan artinya. Untuk menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad, mufasir pun dibantu oleh syair, jahiliyah, asbabun nuzul, nasik mashuk, sebagaimana dijelaskan tentang syarat-syarat menjadi mufasir. Ada juga perbedaan antara tafsir bil matsur dan tafsir bil rai. Ilmu tafsir Al-Quran terus-menerus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Perkembangan ini merupakan suatu keharusan agar Al-Quran dapat bermakna bagi umat Islam di segala waktu dan segala tempat. Pada perkembangan terbaru mulai diadopsilah metode-metode baru guna memenuhi tujuan tersebut. Dengan mengambil beberapa metode dalam ilmu filsafat yang digunakan untuk membaca teks Al-Quran, maka dihasilkanlah cara-cara baru dalam memaknai Al-Quran. Melihat sejarah awal perkembangan tafsir, muncul dua jenis penafsiran Al-Quran secara estafet, yaitu tafsir bil matsur atau disebut juga dengan tafsir bil ar-riwayah dan tafsir bil al-rai atau tafsir bil al-dirayah. Untuk meminimalisir perdebatan tentang bentuk kedua jenis tafsir ini, penulis lebih memahami keduanya tidak sebagai sebuah metode ataupun corak tafsir, melainkan jenis-jenis penafsiran yang muncul dalam sejarah awal usaha pemahaman terhadap Al-Quran. Yang pertama ada tafsir bil matsur. Tafsir ini merupakan salah satu jenis penafsiran yang muncul pertama kali dalam sejarah khazanah intelektual Islam.
Sedikit sekali terjadi perbedaan pendapat dalam produk-produk penafsirannya. Sebagian besar perbedaan yang ditemukan adalah pada aspek pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ini disebabkan relativitas kualitas intelektual sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga wajar ditemukan perbedaan. Sebagai sebuah contoh dalam mabahith fi ulum Al-Quran, seorang mufasir pada masa itu mengungkapkan maksud sebuah kata dengan redaksi yang berbeda dengan redaksi mufasir yang lain, dan masing-masing redaksi itu menunjuk makna yang juga berbeda, maksud semuanya adalah sama. Seperti penafsiran terhadap Shirot al-Mustaqim, sebagian kedua tafsir namun senada karena Islam didasari oleh Al-Quran, hanya saja masing-masing penafsiran itu menggunakan sifat yang tidak digunakan oleh yang lain. Ada penafsiran ayat dengan ayat. Penafsiran ayat dengan ayat Al-Quran adalah menafsirkan ayat yang masih bersifat global dengan ayat Al-Quran yang bersifat terperinci. Begitu juga menafsirkan ayat-ayat yang bersifat mutlak atau umum kepada ayat yang muqayyad dan khusus. Sebagai contoh penafsiran ayat dengan ayat terdapat pada penafsiran Ibnu Abbas dalam menafsirkan surah Ali Imran surah ketiga ayat 80. Pada ayat ini Nabi menyampaikan pada mereka atau kaum Quraisy, Nasrani, dan Yahudi, Allah Subhanahu wa taala telah mengurus Rasul kecuali ia disuruh mendakwa dan membawa ajaran Islam, bukan untuk mengajak menyembah berhala sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kafir. Ada yang berkata bahwa ayat ini diturunkan untuk membantah Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik agar Nabi Muhammad disanjung dan disembah seperti orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa. Maka dengan adanya ayat ini menjelaskan risalah ajaran Islam kepada umat manusia. Muhammad Quraisy Shihab memberikan penjelasan bentuk penafsiran ayat dengan ayat Al-Quran seperti penafsiran ayat kata At-Tariq. Pada ayat pertama surat At-Tariq, dengan An-Najm, Sakib, bintang yang cahayanya menembus kegelapan. Quran surah At-Tariq, surah ke-86 ayat 1-3. Begitu juga dalam firman Allah terdapat dalam surah Al-Fatihah, surah pertama ayat ke-7. Pada ayat di atas tidak dijelaskan siapa yang dimaksud sebagai orang yang diberikan nikmat Allah, namun dijelaskan dalam ayat lain, Quran surah Al-Nisa, surah keempat ayat ke-69. Selanjutnya ada penafsiran ayat dengan hadis. Penafsiran ayat Al-Quran adalah hadis. Penafsiran ayat Al-Quran dengan hadis adalah penafsiran suatu ayat dijelaskan dengan menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan terutama ketika Ibnu Abbas tidak dapat penjelasan di dalam ayat Al-Quran. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat, mereka menanyakan kepada Nabi ayat-ayat yang tidak mereka pahami. Sebab sebagaimana dari ayat-ayat Al-Quran itu memang terdapat ayat yang tidak dimengerti tawilnya, kecuali setelah mendapatkan penjelasan Nabi SAW. Contohnya ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat hum al-fasikum adalah asnakiduan al-kafirun, orang yang merusak perjanjian Allah dengan nabinya, dan ingkar ataupun kafir terhadap Allah. Hal ini didasarkan pada hadis di mana kemudian Ibnu Abbas menyebutkan perihal bantahan dan pernyataan yang diajukan orang Yahudi dan Nasrani kepada Nabi. Di manakah posisi kami di antara agama Ibrahim? Nabi kemudian menjawab, tidak sekali-sekali tidak kedua agama tersebut, Nasrani dan Yahudi, termasuk agama Ibrahim. Mereka kemudian berkata, kami tidak bisa menerima hal itu. Ayat tersebut mengkritik kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak mau beriman kepada Muhammad SAW yang mengajarkan tentang kepasrahan keislaman sebagaimana agama Nabi Ibrahim. Adapun contoh penafsiran ayat dengan hadis secara spesifik membahas tentang hukuman bagi pencuri sebagai berikut. Di Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat ke-38. Ayat di atas hanya menjelaskan bahwa pencuri harus mendapatkan hukuman potong tangan tanpa adanya batasan atau kadar pencurian. Ayat ini dijelaskan secara oleh hadis Nabi Muhammad SAW rincian kadar pencurian yang akan dipotong tangannya.
Imam Al-Suyuti memberikan penjelasan terhadap ayat di atas terdapat dalam karya tafsirnya Al-Duru Al-Mansur fi Al-Tafsir Al-Mathur dengan mengutip hadis Nabi Muhammad yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian 1/4 dinar lebih. Hadis di atas memiliki peranan penting dalam menjelaskan ayat di atas, sehingga terdapat kadar pencurian yang harus dipotong tangannya. Ketika melebihi batas yang ia curi, hadis sebagai bayan tafsir dari surah Al-Maidah, surah kelima ayat 38 secara rinci tidak menyebutkan kadarnya. Selanjutnya penafsiran ayat dengan pendapat sahabat. Menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan pendapat sahabat yang memang mengetahui penafsiran ayat Al-Quran berlaku apabila tidak ada penjelasan dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Contohnya ketika Ibnu Abbas menafsirkan Quran surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-41. Ayat di atas menjelaskan bahwa 1/5 ghanimah atau rampasan perang dibagi untuk yang pertama Allah dan Rasulnya, kedua kerabat Rasul, ketiga anak yatim, keempat orang miskin, kelima ibnu sabil. Sedang 4/5 ghanimah dibagi kepada mereka yang ikut perang. Ketika Nabi masih hidup, 1/5 ghanimah dibagi kepada yang berhak menerimanya. Seperti yang tercantum di atas, setelah Nabi wafat, gugurlah hak Nabi dan kerabatnya. Hal ini berdasarkan kepada tradisi hasil ijtihad para sahabat yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib di masa khalifahannya. Mereka membagi 1/5 ghanimah itu kepada 3 golongan saja, yaitu untuk anak yatim yang bukan dari keluarga Bani Muthalib, orang miskin yang bukan dari keluarga Bani Muthalib, dan kepada Ibnu Sabil atau orang yang melakukan perjalanan yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Yang kedua ada tafsir bil rai. Tafsir bil rai muncul sebagai sebuah jenis tafsir pada periode akhir pertumbuhan tafsir bil matsur sebagai periode awal perkembangan tafsir. Pada masa ini Islam semakin maju dan berkembang, maka berkembanglah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan umat dalam rangka mengembangkan paham mereka. Untuk maksud tersebut, mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu mereka tafsirkan sesuai keyakinan yang mereka anut. Meskipun telah terdapat upaya sebagian muslim yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan penafsiran dengan ijtihad, khususnya pada zaman sahabat dan tabi'in sebagai tonggak munculnya ijtihad, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sejak zaman Nabi, benih-benih tafsir birai telah tumbuh di kalangan umat Islam. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa sebenarnya tafsir birai tidak semata-mata didasari penalaran akal dengan mengabaikan sumber-sumber riwayat secara mutlak, akan tetapi lebih selektif terhadap riwayat tersebut. Dalam sumber lain, tafsir birai bukan berarti menafsirkan ayat dengan menggunakan akal seluas-luasnya, tetapi tafsir yang didasarkan pada pendapat yang mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab yang bersandar pada sastra jahiliyah berupa syair, prosa, tradisi bangsa, dan ekspresi mereka serta pada berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Rasul menyangkut perjuangan, perlawanan, pertikaian, hijrah, dan peperangan yang beliau lakukan. Selain itu juga menyangkut berbagai fitnah yang pernah terjadi dan hal-hal yang terjadi saat itu yang mengharuskan adanya hukum-hukum yang diturunkannya Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, tafsir birai adalah tafsir dengan cara memahami berbagai kalimat Al-Quran melalui pemahaman ditunjukkan oleh berbagai informasi yang dimiliki seorang ahli tafsir seperti bahasa dan berbagai peristiwa. Adapun langkah dalam melakukan pemahaman terhadap aliran yang mereka kembangkan ialah dengan cara mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kemudian mereka melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman dan keyakinan yang mereka anut. Meskipun aliran tafsir birai berkembang dengan pesat, namun tidak terlepas dari pendapat para ulama terhadap aliran tafsir birai. Abdul Jalal menjelaskan bahwa tafsir birai merupakan salah satu metode dalam menafsirkan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagai penerima dan penyampaian wahyu, tentunya Rasulullah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dari apa yang telah diwahyukan kepadanya.
Hal ini terjadi karena tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki makna yang terperinci. Namun ada juga ayat-ayat yang bersifat global dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Suatu penafsiran birai dapat dilihat dari kualitas penafsirannya. Apabila maka diterimalah penafsirannya. Para ulama tafsir telah menetapkan syarat-syarat bagi diterimanya tafsir birai, yaitu yang pertama benar-benar menguasai bahasa Arab dengan seluk-beluknya, yang kedua mengetahui sebab turunnya ayat, nasyik masuk, ilmu kiroat, dan syarat-syarat keilmuan lainnya. Tidak menafsirkan hal-hal yang merupakan otoritas Tuhan untuk mengetahuinya. Ketiga, tidak menafsirkan ayat-ayat berdasarkan hawa nafsu dan ketertarikan pribadi. Keempat, tidak menafsirkan ayat-ayat berdasarkan aliran atau paham yang jelas dengan maksud justifikasi terhadap paham tersebut. Kelima, tidak menganggap bahwa tafsirannya itu paling benda dan dikendaki Tuhan tanpa argumentasi pasti. Sekian presentasi dari kami, kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.